Oke, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Joni Yogi Munawapane, nomor absen 12, dengan NIM 22055311121, mata kuliah Aljabar Linier, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin, Universitas Udayana, dengan dosen pengampu, Profesor Dr. Djokorda Gede Tirta Nindya, STMT. Pada sesi ini saya akan menjelaskan bab 3 dengan 3 subtopik, yaitu dimensi, sifat matriks, dan sistem linear ditinjau kembali. Buku yang saya gunakan yaitu Deep Six Linear Algebra Step by Step 3.4. Dimensi. Setelah kita membahas tentang dimensi, kita diharuskan memahami apa yang dimaksud dengan dimensi ruang vektor, dapat menentukan dimensi ruang vektor dan subruang, dapat membuktikan sifat-sifat ruang vektor berdimensi berhingga. 3.4.1 Pengenalan dimensi. Banyak vektor dalam basis ruang vektor tak 0V adalah dimensi ruang. Sebagai contoh soal yaitu berapa dimensi R kuadrat dan R3, evaluasi dimensi R pangkat N. Jawabannya yaitu dari bab sebelumnya kita telah mengetahui bahwa E1 sama dengan 10 transpose dan E2 sama dengan 01 transpose. Vektor satuan pada X dan Y sumbu masing-masing membentuk basis untuk R pangkat 2. Berapakah dimensi R pangkat 2? Dua vektor E1 dan E2 diperlukan untuk basis R pangkat 2. Oleh karena itu, dimensi R2 adalah 2. Berapakah dimensi R pangkat 3? Demikian pula, kita memiliki vektor satuan E1 sama dengan 100 transpose. E2 sama dengan E1 sama dengan 100 transpose. E2 sama dengan 010 transpose. Dan E3 sama dengan 0001 transpose. Diarahkan sumbu X, Y, dan Z masing-masing adalah basis alami R pangkat 3. Oleh karena itu, dimensi R pangkat 3 adalah 3 karena kita memiliki 3 vektor dalam basis R pangkat 3. Berapakah dimensi R pangkat N? Dari bagian terakhir, kita dapatkan bahwa N vektor E1, E2, E3 sampai En membentuk basis alami untuk R pangkat N, yaitu dimensi R pangkat N adalah N. Next. Ruang vektor 3.4.2 Ruang vektor berdimensi hingga. Secara umum, jika sejumlah vektor membentuk basis untuk ruang vektor V, maka kita katakan V berdimensi berhingga. Jika tidak, ruang vektor V dikenal sebagai tak terhingga dimensi. Secara umum, jika N vektor F1, F2, F3 sampai Fn membentuk basis untuk ruang vektor V, maka kita katakan bahwa V adalah N dimensi. Tabel titik 1 menunjukkan beberapa ruang vektor dan dimensinya. Vektor space N pangkat N dimensinya yaitu N, Pn dimensinya N tambah 1, M besar N kecil dimensinya Mn. 3.4.3 Subruang ditinjau kembali. Subruang adalah himpunan bagian tak kosong S dalam ruang vektor V yang membentuk ruang vektor dalam dirinya sendiri sehubung dengan yang sama penjumlahan vektor dan perkalian skalar sebagai himpunan induknya V. Hal ini diilustrasikan pada gambar 3.14. Contoh soal diberikan R kuadrat vektor space dan S vektor A0 0A. Contoh 35, kita harus subspace R pangkat 3 menemukan basis dan subspace S dan determinan S. Solusinya yaitu setiap vektor S pada 0A diganti dengan kita dapat mengubahnya menjadi E2 sama dengan 01 dan dengan 0A sama dengan A dikali 01 sama dengan A E2. Vektor itu dapat digambarkan pada subspace, yaitu vektornya mengarah ke atas yang mana titiknya yaitu 01 mengarah Y dan S 0A. Ini adalah gambar contoh ya. Next 3.4.4 Sifat-sifat ruang vektor berdimensi berhingga. Misalkan V adalah ruang vektor berdimensi N berhingga, kami memiliki yang berikut ini. Yang pertama, misalkan F1, F2, F3 sampai Fn adalah himpunan vektor berbasis linear. Kemudian F1, F2 sampai Fm di mana M lebih besar dari N bergantung linear.
Yang kedua, jika n vektor U1, U2, U3 sampai Un rentang V, maka U1, U2, U3 sampai Um di mana M lebih kecil dari N tidak rentang V. Contoh soal yaitu diberikan basis M 2 kali 2 dengan vektor A sama dengan 1, 0, 0, 3, B sama dengan 0, 1, 2, 0, dan C sama dengan 2, 1, 1, 5. Jawabannya yaitu yang ditanya, apa dimensi M22? Pada tabel 31 dan pengertian 3.4.2 dikatakan M22 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Ini kita memiliki 3 matriks dan kita tidak bisa mengubahnya untuk basis 22. Kenapa tidak? Karena di matriks 2.2 sama dengan 4 dan definisi 3.17 kita membutuhkan 4 matriks untuk basis. Sifat matriks ini adalah 3.4. Pada 3.4 ini setelah kita membahas, kita diharuskan memahami apa yang dimaksud dengan ruang baris dan ruang kolom suatu matriks. Dapat menentukan basis untuk ruang baris suatu matriks. Dapat menemukan peringkat matriks. 3.5.1 vektor baris dan kolom. Vektor kolom A dilambangkan dengan C1, C2 sampai Cn diberikan oleh, di sini ada diberikan contoh gambar atau contoh kolom dari A. Dan vektor baris A dinotasikan R1, R2 dan Rm diberikan oleh, di sini ada diberikan R1, R2 sampai Rm. 3.5.2 ruang basis dan kolom. Misalkan A adalah sembarang matriks, kemudian A matriks, kemudian yang pertama ruang baris matriks A adalah ruang yang direntang oleh vektor-vektor baris matriks A. Yang kedua, ruang kolom dari matriks A adalah ruang yang direntang oleh vektor-vektor kolom dari matriks A. Setiap vektor memiliki 3 entry bilangan real, dan kita dapat menunjukkan bahwa ruang kolom adalah subruang dari R pangkat 3. Ruang vektor yang direntang oleh vektor C1 dan C2 sebenarnya adalah bidang di R pangkat 3, gambar 3.17. Dan ini adalah gambar yang telah agak dihitamkan ini adalah ruang dari set R3 di mana kolom space-nya yang matriks B. 3.5.3 basis ruang matriks. Jika suatu matriks R berbentuk echelon baris, maka baris tab nolnya membentuk A, basis atau kumpulan sumbu untuk ruang baris matriks. Contoh soalnya diketahui A 1, 2, 2, 4, B min 1, 3, 9, min 5, 2, 3, C min 3, 6, min 5, 2, min 2, 7. Yang pertama kita lakukan yaitu mengubah A menjadi membuat angka yang kedua, baris kedua, mengubahnya ke 0. Dan pada vektor basis yaitu 1, 2, dan telah didapatkan di sini di titik 1, 2. Dan yang kedua juga similar, menemukan radius untuk baris B matlet. Di sini minus 1 tetap minus 1, 2, 1. Mendapatkan resultannya yaitu 3 menjadi 0, 9 menjadi 0, minus 5 menjadi 0, 2 menjadi 1, dan minus 6 menjadi 3. Apa yang kita temukan pada vektor pada baris space dalam matriks B? Ada vektor yaitu 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 3. Yaitu 1, 0, 0 pada baris pertama, 0, 1, 3 baris kedua. Yang ketiga, jangan mengubah yang C yaitu menjadi 1, 0, 0, 1, 0, 0. Ingat, tidak kosong pada basis pada row space. Dan inilah hasil yang telah ditemukan. 3.5.4 dasar dari subruang terbentang dari R pangkat N. Diberikan U sama dengan 1, 2, 3 transpose dan V sama dengan 4, 5, 6 transpose menjadi vektor di R pangkat 3. Misalkan S adalah ruang yang direntang oleh vektor-vektor ini yang diilustrasikan pada gambar 3.19. Ini adalah contohnya atau contoh gambar yang telah diberi. Contoh soalnya itu determinan baris untuk vektor space sama dengan span U, V, dan W, di mana U sama dengan 1, 3, 5, 6, V sama dengan 1, 7, 8, 9, dan W sama dengan 3, 9, 15, 18. Untuk step pertama dan kedua yaitu A sama dengan span
U, V, W dan buat satu kolom, yaitu jadi 3 baris dan 4 kolom. Dan resultannya dikalikan dengan ini, dan span U, V, W untuk row space pada matriks A. Start ketiga yaitu R1 yang telah ditemukan, yaitu 1, 0, 2,5, yaitu baris pertama ini, dan 3,75 sama dengan 1, 0, 11/4, 15/4 sama dengan 1/4 dikali 4 dikali 0 dikali 11 dikali 15 sama dengan, dan R2 sama dengan, yaitu yang ini 0, 1, 0,75, 0,75. Nah, akan menghasilkan 1/4 dikali 0 dikali 4 dikali 3 dikali 3. Dan setelah itu kita mendapatkan 4, 0, 11, 15 transpose dan 0, 4, 3, 3 transpose. Kita mengubah basis S untuk S sama dengan span U, V, W, dan di sini subspace pada R pangkat 4. Ini S adalah daerah dari R pangkat N karena kita memiliki dua akses atau dua basis vektor untuk di space. 3.5.5 peringkat matriks. Grafis komputer bergantung pada matriks untuk menghasilkan dan memanipulasi gambar. Pangkat dari matriks memberitahu Anda dimensi gambar. Sebagai contoh, matriks A yaitu 1, 1, 1, 4, 5, 6, 2, 2, 2. Mentransformasikan vektor dalam 3D ke bidang 2D karena matriks A tidak memiliki peringkat penuh atau baris atas dan bawah bergantung secara linear seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.20 ini. Contoh soal determinan yaitu di sini ketahui suatu matriks yang berorder 5 dikali 6. Solusinya memberikan matriks A pada baris form by using MATLAB. Setelah itu akan diubah menjadi indak L1, min 1, min 2, min 3, min 4 sampai terusnya 2, 3, 4. Di sini juga nanti akan 1, 2, 3, 4. Begitu seterusnya. 3.5.6 peringkat dan matriks yang dapat dibalik. Misalkan A adalah matriks N kali N, maka matriks A dapat dibalik rank A sama dengan N. Misalkan A adalah matriks N kali N, maka berikut ini ekuivalen, yaitu yang pertama matriks A dapat dibalik, yang kedua bentuk echelon baris tereduksi dari matriks A adalah matriks identitas. Sistem linear ditinjau kembali. Setelah kita membahas materi 3.6 ini, kita harus dapat memahami dan menentukan ruang 0 dan 0 dari suatu matriks, dapat membuktikan beberapa properti ruang 0, nulitas, dan peringkat matriks, dapat menentukan solusi atau sistem persamaan linear yang tidak homogen. 3.6.1 jika A adalah matriks dengan n kolom, maka ruang 0NA adalah subruang dari R pangkat N. Sebagai contoh, determinan null space, nullity, dan rank matriks B yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Solusinya yaitu dengan BO, yaitu dengan dikalikan dengan 0, yaitu akan menghasilkan 1, 0, 0, min 1, min 2, 0, 1, 2, 3. R. Matriks tangan kanan R naturally reduce untuk matriks B. Y tambah 2Z tambah 3W sama dengan 0, dengan Y sama dengan minus 2Z dikurang 3W. Setelah ini kita ketahui, maka di sini akan diketahui juga X dikurang Z dikurang 2 sama dengan 0. Ini akan diberikan atau sama juga dengan X sama dengan Z ditambah 2W. Substitusikan Z sama dengan S dan W sama dengan T pada X sama dengan Z ditambah 2W akan menghasilkan X sama dengan S tambah 2T. Solusinya BX sama dengan 0 is null space matrix yang diberikan pada vektor X yaitu X, Y, Z, W transpose akan diubah menjadi X sama dengan S tambah 2T, Y sama dengan minus 2S dikurang 3T, dan Z sama dengan S dan W sama dengan T. Next. Di sini juga akan X diketahui yaitu X, Y, Z, dimana X-nya itu dari kita ketahui S tambah 2T, Y-nya min 2S dikurang 3T, dan Z-nya S, W-nya T. S-nya dikeluarkan akan menghasilkan 1 min 2, 0, 1 tambah
T juga dikeluarkan, yaitu menjadi 2 min 3 0 1. Determinan U sama dengan 1 min 2 1 0 transpose, dan F sama dengan 0 2 min 3 0 1 transpose. Dan kita dapat menulis null space n, yaitu n SU tambah TV T bilangan real R dan S bilangan real R. Begitulah hasilnya, dan mendapatkan nullity B sama dengan 2, rank B sama dengan 2 juga. 3.6.2 sifat, pangkat, dan nullitas. Peringkat penuh berarti peringkat A sama dengan N, oleh karena itu nullity A sama dengan N dan rank A sama dengan N sama dengan 0. Contoh determinan yaitu diketahui di sini, matriks juga tadi, yaitu 5 matriks nomor 5 dikali 6. Kita menggunakan MATLAB juga dengan R atau A diberikan sebagai berikut, yaitu R sama dengan 1 0 min 1 min 2 min 3 min 4 min 5. Di sini 1 2 3 4 5 6 sampai seterusnya. Di sini tidak 0, cuma baris ketiga adalah 0. Apa matriks A? Untuk sebut sejak 20, sejak baris pertama dan kedua tidak menjadi 0 dan baris ketiga 0, rank A sama dengan 2. Dan teorema 3.14 digunakan, yaitu nullity A tambah rank A sama dengan N. Substitusikan rank A sama dengan 2 dan N sama dengan 7 pada nomor. Rank A tambah 2 sama dengan 7. Jadi diberikan nullity A sama dengan 5. 3.6.3 sistem linear tidak homogen. Misalkan X aksen adalah solusi dari AX sama dengan 0, maka A dikali X tambah X sama dengan AX tambah AX sama dengan AX tambah 0 sama dengan B tambah 0 sama dengan B. Contoh soal yaitu X dikurang 2Y ditambah 2Z ditambah 0,03T sama dengan 1,7. Min Y sama min Y ditambah Z dikurang 0,02T sama dengan 1,6. X dikurang Y 0,01T sama dengan 0. Ditulis pada menjadi matriks itu 1 dikurang 2 1 min 22 0,02 sama dengan menghasilkan 0,7 0,7 0 1 0 min 1 1 min 2 min 0,02 sama dengan min 1,6 1 min 1 0 0,01 menghasilkan 0. Di sini akan diubah menjadi dan 1 0 0 0,0749 01 01 0 0,06 49 001 001 00433. Solusinya yaitu X ditambah 0,07T sama dengan 4,49 dengan Y 9. Y ditambah 0,06T sama dengan 49 dan Z ditambah 0,04T sama dengan 3,3, di mana X ditambah X sama dengan 4,9 dikurang 0,07T. Y disama dengan 4,9 dikurang 0,06T dan Z sama dengan 3,3 dikurang 0,04T. Dan begitu. Setelah itu kita variabel dan vektor form yang kita punya akan menghasilkan ini particular sol X dan XP homogen juga. 3.6.4 sifat sistem linear tak homogen. Sistem linear AX sama dengan B memiliki solusi B dapat dibangkitkan oleh ruang kolom matriks A dengan gambar. Definisi gambarnya yaitu pada gambar 3.24. Pertimbangkan sistem linear AX sama dengan B di mana A memiliki n kolom dan B tidak sama dengan 0. Dan yaitu A memiliki n kolom berarti ada n yang tidak diketahui dalam sistem. Yang pertama, pangkat A sama dengan pangkat A blok B sama dengan n, yaitu sistem linear memiliki solusi unik. Yang kedua, rank A sama dengan rank A blok B lebih kecil dari n, sistem linear memiliki banyak solusi. Dan yang ketiga yaitu terakhir, rank A tidak sama dengan rank A blok B, yaitu sistem linear tidak memiliki solusi. Sebagai contoh di sini ketahui A sama dengan X dikurang 2 dikurang Z, Y dikurang 2Z dikurang 3W sama dengan 5, min 4X tambah 4Y tambah 8Z tambah 12W sama dengan 14, dengan B X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 1, 4X tambah 5Y tambah 6Z sama dengan 2, 7X tambah 6Y tambah 8Z tambah 8Y tambah 8Z sama dengan 3. Kita menuliskan koefisien matriks A pada matriks yaitu
1, 1, 2, 1 min 1 min 2 min 3 min 4, 4, 8, 12. Dan ini tidak baris kedua tidak ke 0, yaitu menjadi 1 min 1 min 2 min 3, dan memiliki rank A yaitu sama dengan 1. A blok B sama dengan 1 min 1 min 2 min 3 menghasilkan sama dengan 5, 4, 4 min 4, 4, 8, 12 sama dengan 2. Akan ini juga diubah dengan tidak 0 yaitu di sini. Nah, setelah kita memiliki A blok B sama dengan 2, kita memiliki A sama dengan 1, tapi A blok B sama dengan 2. Jadi rank A tidak equal rank A blok B. Similar. Kita memiliki A blok B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 1, 2, 3. Kita tidak, baris pertama tidak 0, baris kedua tidak 0, dan juga semua baris ketiga juga tidak 0. Apa yang kita rank A pada A blok B equal, dan di sini kita memiliki rank A sama dengan rank A blok B sama dengan 3. Jadi artinya full rank karena matriks A 3 kolom. Jadi kita memiliki ini solusi yang unik, yaitu pada penjelasan tadi yang pertama. Demikian penjelasan saya pada pertemuan ini. Apabila ada salah dalam kata pengucapan atau salah pemaparan materi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.